ini ada anak yang didiagnosa ADHD oleh dokter. Nah, itu pendekatan dan juga dukungan apa sih orang tua yang berikan kepada anak ini, Dok, yang mengalami gangguan ADHD ini, Dok? Oke, yang pertama ya, saya tidak bisa pungkiri bahwa kita mungkin sebagai parents ya, sebagai ayah ibu, kita pasti mengharapkan anak kita memiliki kecerdasan, perkembangan, pertumbuhan yang normal, ya kan? Jadi kebanyakan ya pasti kita inginnya anak kita sehat secara mentality dan juga secara physically. Nah, tapi beberapa juga ada yang ternyata kita nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi yang paling banyak datang ke praktik itu adalah sebenarnya parents yang sudah struggling dengan kondisi anaknya. Jadi biasanya tuh parentsnya tuh awal-awalnya masih denial, gitu kan? Karena kan ini juga menjadi satu stigma ya, Mas. Karena ketika anak kita didiagnosa sebagai ADHD, autism, itu dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, itu jadi stigma juga di masyarakat kita, bahwa memiliki anak ini juga menjadi satu stigma sosial yang berat juga ya bagi beberapa parents untuk menanggung hal tersebut. Maka biasanya sih mereka parents ini awalnya masih denial nih, masih nggak mau masih kayak menolak kenyataan ini gitu. Jadi yang pertama adalah untuk parents ya, aku saranin terima apa yang memang sudah ditakdirkan gitu. Karena kan ini jadi itu tadi, kalau kita berbicara genetik berarti ini udah gift dari Tuhan, kita nggak bisa ubah ya. Jadi ini 70% loh genetik, jadi udah benar-benar kayak ya udah, ini adalah anakku, ini adalah yang dititipkan ke aku, berarti aku harus amanah ini aku harus jalankan sebaik-baiknya, ya kan? Nah, itu adalah satu fase parents dulu untuk bisa menerima ini dulu, karena yang akan terapi sebenarnya bukan hanya anaknya, tetapi parentsnya juga, ayah ibunya juga terlibat dalam proses terapinya nanti ke depan. Jadi yang paling pertama yang aku sarankan bagi orang tuanya adalah menerima keadaan ini, menerima bahwa oke, anak saya adalah anak yang berkebutuhan khusus, so apa nih yang harus kulakukan agar anak saya ini bisa tetap menjadi manusia yang produktif gitu. Karena itu yang harus diterima dulu ya. Karena kalau misalkan orang tuanya masih denial, itu sulit banget untuk diterapi juga. Ya, karena ketika kita menerima diagnosa itu dari dalam kan orang tuanya takut ke profesional, nanti takutnya malah di diagnosa ADHD itu tambah bikin orang tuanya down gitu kan. Si pengasuhnya juga, orang tuanya juga bisa kena gangguan mental ya, gangguan mood jadinya. Jadi untuk itu memang beban yang diterima oleh orang tua dengan anak yang seperti ini itu tidak sama dengan anak normal lain, anak yang bukan ADHD ya gitu. Nah, jadi itu dulu, orang tua harus menerima dulu. Lalu yang kedua, ketika udah menerima, ketika udah berdamai dengan kondisi ini, oke, kita ke profesional ya, ke profesional kalau bisa ya, karena memang untuk treatment ini mungkin bisa dibilang itu tidak 1-2 sesi ya, dan juga mungkin agak lumayan dari segi finansial ya itu. Kalau misalkan orang tua belum mendukung secara finansial, orang tua bisa belajar dan memberikan terapi sendiri di rumah. Jadi orang tua sebagai pendidik dan terapisnya di rumah ya. Jadi contohnya apa? Jadi orang tua bisa memberikan seperti, karena kan ADHD ini kan masalahnya di inatensi ya, di perhatian yang mudah teralih-alihkan. Nah, maka itu kita latih, namanya terapi perilaku atau behavioral therapy. Orang tua menjadi pelatihnya di rumah. Jadi anak-anak ini diberikan rutinitas. Jadi jam segini sampai jam segini kamu harus misalkan sarapan, dari jam 7 sampai segini sarapan. Habis itu ke sekolah ya. Nah, kalau di sekolah oke lah, kita percayakan kepada gurunya ya kan, kepada pengasuhnya di sekolah. Tapi udah balik lagi ke sekolah, nah udah balik ke rumah lagi, kita lagi yang jadi pengasuhnya dia sebagai terapisnya dia. Nah, terus dari sore kamu tidur, kalau nggak tidur apa backup plan-nya, bikin apa, misalkan main puzzle atau misalkan belajar membaca gitu. Jadi berikan dia rutinitas, dan ketika rutinitas itu berhasil dia lakukan, berikan dia achievement. Jadi ini namanya adalah positive reinforcement tekniknya. Jadi ketika dia berhasil
untuk mencapai rutinitas yang kita buat. Wah, kamu hebat ya, hari ini kamu mencapai target-target, 3 target, ini hadiah buat kamu gitu. Jadinya dia ada positif. Oh, kalau misalkan aku bisa itu tadi ya, bisa belajar 1 jam membaca, aku dapat coklat. Oh, kalau misalkan aku bisa belajar 2 jam, aku dapat ini gitu. Jadi ada positif reinforcement-nya. Nggak usah mahal-mahal, nggak usah muluk-muluk, yang simpel-simpel aja, yang penting ada reward dari apa yang dia capai. Karena ketika ada yang seperti itu akan membuat anak termotivasi untuk melakukan fokus dalam satu tas saja. Jadi namanya penguatan positif. Oke, ya. Nah, terus yang di pendidik atau gurunya di sekolah itu juga harus diberitahu. Kalau misalkan memang anak ini tidak disekolahkan di sekolah yang memang khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, istilahnya sekolah formal, itu perlu ya guru diedukasi tentang kondisi anak kita. Jadi gurunya perlu menyediakan penyesuaian akademik seperti mungkin waktu tambahan untuk tugas atau ujian. Jadi kalau misalkan nih dia nggak selesaiin ujiannya, jangan disamain dengan anak-anak yang lain. Jadi mungkin anak-anak yang ini itu diberikan tambahan waktu, atau mungkin ujiannya bisa diselesaikan besoknya gitu. Jadi dia sambung lagi ya kan, misalkan hari ini dia bisanya selesai 50 secara fokus ya, 10 nomor, terus besoknya nanti dilanjut lagi 10 nomor selanjutnya gitu. Itu perlu penyesuaian akademik gitu ya. Jadi perlu diedukasi juga sama pendidiknya. Nah, jadi kolaborasi antara orang tua dan pendidik ini akan mengakibatkan satu habit yang positif di anak. Nah, ketika anak udah terbiasa dengan rutinitas yang memfokuskan dia, ya dia berlatih fokus, dia berlatih untuk menyelesaikan satu tas, ya itu akan mengembangkan saraf-saraf untuk memperbaiki struktur otak yang kurang akibat ADHD. Gitu. Jadi kalau kita berlatih, ya kan, kalau kita belajar kan kita berlatih ya. Awalnya kan kita nggak mahir, misalkan kita belajar mengemudi mobil, awalnya kan kita nggak mahir, tapi lama-kelamaan kalau kita sering-sering melakukannya, itu bahkan kita bisa merem, kita sambil bisa nyolokin kunci, jalanin mobil gitu kan. Padahal awalnya kita bingung kayak gitu. Nah inilah, dari latihan ini nanti akan mengembangkan saraf-saraf yang memperbaiki otak itu sendiri. Apalagi ini masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi intervensi ini secepatnya itu akan mengakibatkan nanti akhirnya anak yang ADHD ini bisa mengontrol impulsivitasnya, mengontrol hiperaktivitasnya, dan mengontrol inatensinya. Itu.